Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soli dan solihah level 6. Sekarang kita memasuki tematik 6F subtema 3. Baik, materi yang pertama yaitu tentang pubertas. Minggu lalu sudah dijelaskan ya sama Ustazah bahwa pubertas merupakan hal yang akan dialami oleh setiap manusia. Pubertas sendiri mengalami dua perubahan, yaitu secara primer dan secara sekunder. Kenapa sih kita manusia mengalami pubertas? Tujuannya yaitu agar setiap manusia dapat melakukan reproduksi atau bisa menghasilkan keturunan. Perubahan fisik pada masa pubertas juga disertai dengan perubahan psikologisnya. Nah, perubahan psikologis ini dipengaruhi oleh adanya hormon adrenalin pada masa remaja. Yang pada masa remaja, hormon adrenalin ini akan diproduksi lebih banyak, ya, sehingga menyebabkan remaja lebih aktif, lebih bersemangat, ya. Kemudian mereka cenderung memiliki emosi yang kurang stabil dan cenderung untuk memberontak atau cenderung untuk mencari jati dirinya. Perubahan psikologis pada masa pubertas meliputi perkembangan sosial dan perkembangan kepribadiannya. Nah, perkembangan kepribadiannya ini artinya cara individu berhubungan dengan lingkungan masyarakatnya. Sedangkan perkembangan sosial berhubungan antara individu dengan individu yang lain. Perkembangan kepribadian yang penting pada masa pubertas atau pada masa remaja adalah tentang pencarian identitas dirinya, ya, karena setiap manusia itu memiliki identitas diri yang berbeda atau yang unik. Nah, identitas diri ini, ya, pencarian identitas diri ini sangat dipengaruhi oleh teman sebaya atau kelompok berteman kalian. Maka dari itu, anak-anak nih, saat ini yang kelas 6 ya, ingat ya, ini sudah mulai memasuki masa remaja. Harus bisa memilih teman ketika bermain atau memilih pergaulan yang baik. Ketika kalian di tempat yang baik atau di pergaulan yang baik, insya Allah anak-anak akan menjadi pribadi yang baik pula. Hai anak-anak, kembali lagi bersama Ustazah Yayu. Di sini Ustazah akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Ustazah Ana. Baik, anak-anak, tahu nggak? Ternyata pembangunan yang ada di negara Indonesia bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia loh. Nah, mensejahterakan masyarakat Indonesia ini sudah tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat. Anak-anak, di dalam paragraf alinea keempat Undang-Undang 1945 berisikan tentang tujuan pemerintahan negara Indonesia. Ayo, ada yang tahu tidak tujuannya apa? Kalau tidak tahu, yuk kita sebutkan satu-satu. Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan bangsa. Yang keempat adalah melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, itu adalah tujuan yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian setiap warga negara memiliki tanggung jawab terhadap negaranya sendiri. Apa sih tanggung jawab itu? Ya, tanggung jawab adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan dengan sepenuh hati. Warga negara yang baik adalah warga negara yang dia memiliki tanggung jawab. Ternyata sikap tanggung jawab sangat erat hubungannya dengan pemenuhan kewajiban. Anak-anak, orang yang bertanggung jawab pasti dia telah melaksanakan kewajibannya dengan baik. Nah, di sini sikap seperti ini
akan berdampak positif terhadap orang lain. Contohnya, ketika kita membayar pajak tepat waktu. Nah, di sini dia akan berdampak positif pada orang lain. Kenapa? Karena uang pajak yang kita berikan kepada negara akan digunakan untuk pembangunan di negeri ini. Baik, demikianlah video pembelajaran pada hari ini. Ingat pesan mama, jaga jarak, menggunakan masker, dan hindari kerumunan. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.